Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2095-2097. Desis. Sebuah suara terdengar antara langit dan bumi. Qin Chen, Wu Shen, Dong Fangjing dan yang lainnya membelalakan mata mereka. Pedang bukanlah senjata sungguhan, ia hanya kumpulan kekuatan, tetapi ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Mereka tiba-tiba menatap dan melihat pria itu. Itu dia. Wu Shen dan yang lainnya berbicara. Mereka segera mengenalinya. Raungan. Binatang bintang raksasa itu meraung, dengan niat membunuh yang dahsyat di matanya, dan langsung menyerang Lin Yan. Namo Amitabha. Lin Yan segera berbicara. Dalam sekejap, cahaya Sang Buddha dilepaskan. Bahkan di belakang Lin Yan, ada hantu Lingshan. Cahaya Buddha bersinar, dan kekuatan Buddha pun dilepaskan. Roh jahat di tubuh binatang bintang raksasa itu langsung menguap. Setelah kehilangan roh jahat itu, binatang raksasa itu tidak mampu lagi melawan. Ia telah terluka parah, tetapi ia masih tetap ganas seperti sebelumnya berkat energi jahatnya. Wah, tubuhnya jatuh dan langsung menghancurkan pegunungan hingga berkeping-keping. Binatang raksasa di langit berbintang ini sungguh mengejutkan. Terima kasih. Melihat Lin Yan, orang-orang ini membungkuk dan berkata, "Lakukan saja," kata Lin Yan. Saat ini, dia siap untuk pergi dan mencari batu kaisar. Tindakan yang saya lakukan tadi memang tindakan yang biasa saja, karena saya mengagumi keberanian dan tekad orang-orang tersebut dalam membunuh setan. Apakah kamu mencari batu kaisar? Wu Shen langsung bertanya ketika dia melihat Lin Yan hendak pergi. Lin Yan terkejut. Bagaimana orang ini tahu hal itu? Aku tahu tempat yang memiliki batu kaisar, tapi tempat itu dikuasai oleh iblis, jadi sangat sulit untuk mendapatkannya. Namun di antara bintang-bintang ini, mungkin hanya ada batu kaisar, kata Wu Shen. Mendengar ini, Lin Yan mengerutkan kening, tetapi masih bertanya, di mana? Kami adalah pembunuh iblis. Karena kami belum mati, kami harus terus membunuh iblis. Kami hanya akan pergi ke tempat itu. Jika Anda dapat membantu kami membunuh iblis, saya akan membawa Anda ke sana, dan bahkan batu kaisar akan menjadi milik Anda. Wu Shen berkata. Lin Yan memusatkan pikirannya, membuka mata kaisar, dan menyapukannya. Tidak ada pikiran jahat dalam hati mereka. Tetapi ketika Lin Yan ingin terus menatap, dia menemukan bahwa senjata mereka bersinar dengan cahaya redup, menutupi mereka dan menahan mata kaisar. Lin Yan terkejut. Senjata ini tampaknya jauh lebih misterius dari apa yang dibayangkan Lin Yan. Bahkan jika aku tidak mengambil tindakan sekarang, senjata ini mungkin akan melepaskan kekuatan yang dahsyat untuk melindungi Qin Chen dan yang lainnya, bukan? Seberapa jauh? Tanya Lin Yan. Perjalanan sehari, kata Wu Shen. Lin Yan berpikir dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Melihat Lin Yan setuju, mereka semua senang. Lalu mereka bergerak dan menuju ke tempat itu. Dalam perjalanan, Wu Shen dan yang lainnya menatap dan berpikir lama, dan akhirnya bertanya, "Siapa namamu?" Lin Yan. Lin Yan berbicara, "Hahaha." Mendengar nama keluarga ini, kegembiraan semua orang hampir mencapai puncaknya. Lin Yan sedikit mengernyit. "Apakah nama Anda lucu?" Namun, Wu Shen dan yang lainnya berbeda. Mereka merasa sedikit sedih di hati mereka. Itu benar-benar klan Lin. Saudara Lin, kamu dari alam mana? Wu Shen dan yang lainnya bertanya. Alam Tiangeng. Setelah berkonsentrasi sejenak, Lin Yan akhirnya berbicara. Tiangen. Wu Shen dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tampaknya pernah mendengar tentang alam ini. Hanya saja, tidak ada perhatian. Di alam Tiangeng, orang-orang awalnya mengolah kekuatan spiritual, sementara kita di benua Tianxuan mengolah kekuatan Yuan. Jenis kekuatannya berbeda, jadi saya khawatir alamnya juga berbeda, kan? Namun, ledakan, sebuah suara terdengar di pegunungan ini, dan dalam sekejap, kekuatan meledak. Setelah itu, Wu Shen, Qin Chen dan yang lainnya bergegas menuju praktisi iblis untuk membunuh mereka.
Ada manusia. Para setan meraung di pegunungan. Tiba-tiba banyak praktisi muncul dan datang untuk membunuh. Chan Chan, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Lin Yan menggunakan kekuatannya untuk membentuk formasi yang menutupi langit, langsung menutupi Chan Chan. Chan Chan langsung mengangguk, memanggil. Dalam kasus ini, Lin Yan juga bergegas maju untuk bertarung. Meskipun ada banyak pembudidaya iblis, Lin Yan tidak takut. Dia bahkan berubah menjadi 3 tubuh, dan pedang Tianxuan, kuali kekosongan berpola naga, dan menara pagoda semuanya meledak. Api langit meraung, semua hukum terungkap, dan langsung jatuh ke bawah. Ada pula cahaya Buddha yang bersinar di mana-mana dan segel Buddha yang menekan segalanya. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan praktisi iblis. Alam Tiangeng. Namun kemudian, sebuah sosok muncul. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang teramat sangat. Kaisar kuno dari klan hantu. Lin Yan tercengang. Tanpa diduga, Kaisar kuno dari klan hantu di alam Tiangeng kini telah menjadi anggota klan iblis dan tampaknya bertanggung jawab atas klan iblis di segala penjuru. Dialah yang bertanggung jawab atas tempat ini. Kaisar hantu kuno mencibir dan langsung membunuh Lin Yan. Semua iblis lainnya mengolah kekuatan Yuan mereka, hanya Kaisar kuno dari klan hantu ini yang mengolah kekuatan spiritualnya. Kekuatan seperti itu membuat Qin Chen, Jiang Zhen, Wu Shen dan lainnya gemetar. Tempat ini layak menjadi markas para iblis di langit berbintang ini. Tempat ini memang sangat kuat. Bahkan bagi mereka, sulit untuk melawan kekuatan seperti itu. Tapi saat ini matanya tertuju pada Lin Yan. Boom! Lin Yan bergerak dan langsung menghadapinya. Kali ini, tidak ada Kaisar kuno Yuan Kui. Itu hanya Lin Yan sendiri. Dia ingin melawan Kaisar kuno sendirian. Cahaya pedang Tianxuan dilepaskan, dan energi pedang menyapu, berubah menjadi ribuan aura pembunuh, dan teknik pembunuhan abadi juga digunakan. Aura ini, Wu Shen tercengang ketika teknik pembunuhan ini dilakukan. Qin Chen, Dongfang Jing, Jiang Zhen dan yang lainnya menghela napas, dia bahkan telah mempelajari teknik semacam ini. Tidak ada keraguan tentang identitasnya. Semua leluhur mereka mengetahui asal mula teknik pembunuhan abadi. Semuanya tercatat dalam buku-buku kuno mereka. Mereka semua telah melihatnya. Boom! Udara dipenuhi dengan hasrat membunuh, tetapi bahkan dengan 3 tubuh yang meledak, ditambah begitu banyak harta, Lin Yan dan Kaisar hantu kuno hanya seimbang dalam pertempuran. Pada akhirnya, tidak ada yang dapat kita lakukan tentang hal itu. Lin Yan mengerutkan kening. Jika dia terus bertarung seperti ini, tubuh anti surga dan tubuh reinkarnasinya mungkin bisa bertahan, tetapi kekuatan jiwa dari tubuh jiwanya mungkin akan habis. Bunuh. Kemudian Lin Yan menggunakan teknik pertarungan surgawi dan teknik pembunuhan abadi. Sebuah rune bahkan muncul di atas kepalanya. Itulah jimat Tiangeng. Ketika rune ini muncul, energi spiritual langit dan bumi sekitar tiba-tiba berkumpul bersama. Rupanya ada kekuatan spiritual pada bintang ini juga. Bunuh. Lin Yan memadatkan kekuatan spiritualnya dan melambaikan tangannya ke bawah. Diiringi suara gemuruh, kekuatan langit dan bumi berubah menjadi pedang panjang dan langsung membunuh Kaisar hantu kuno. Kaisar kuno dari klan hantu mencibir, lalu memadatkan tongkat panjang. Ini sebenarnya adalah tongkat pemanggil roh. Senjata-senjata ini adalah senjata kuno milik Kaisar kuno dari klan hantu. Dia mengayunkannya dengan keras, dan ribuan hantu muncul di dalamnya, seperti binatang buas raksasa. Ia datang ke arah Lin Yan dan mencoba mencabik-cabik jiwanya. Melihat kekuatan seperti itu, bahkan Lin Yan mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah melepaskan api samadhi sejati dan membakarnya. Inilah api surgawi Tao yang tak terkalahkan. Kekuatan api sangatlah luar biasa. Hantu biasa sangatlah menakutkan. Namun, ini disempurnakan oleh Kaisar kuno, dan itu juga merupakan hantu di dalam senjata Kaisar kuno. Ia masih dapat bertahan hidup di api surgawi. Meskipun wajahnya ganas, ia tidak hancur. Desis.
Lin Yan berkonsentrasi dan melepaskan sisa api surgawi lagi. Dalam sekejap, 5 api surgawi meraung dan berubah menjadi naga guntur berwarna ungu, yang langsung mencabik-cabik hantu-hantu itu. Bang! 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 Hantu itu hancur berkeping-keping lalu terbakar menjadi ketiadaan. 5 api surgawi. Pada saat ini, bahkan kaisar hantu kuno pun terkejut. Api surgawi memiliki daya tarik yang besar bagi kaisar agung, dan hal yang sama berlaku bagi kaisar kuno. Kaisar kuno dari klan hantu berkelana ke seluruh dunia, bahkan meninggalkan daerah itu dan datang ke langit berbintang, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Lin Yan sangat beruntung karena mendapat 5 api surgawi pada dasarnya tidak terkendali dan sulit untuk dimurnikan dan dijinakkan. Jika Anda mendapatkannya, itu akan menjadi sangat kuat. Jika yang kedua memasuki tubuh Anda, api surgawi akan bertabrakan dan tubuh Anda pasti akan hancur. Kaisar kuno dari klan hantu berkata secara diam-diam. Bahkan seorang kaisar akan kesulitan menahan kekuatan seperti itu. Meskipun Lin Yan berada di puncak kaisar agung, ia memiliki 5 tao. Tubuh yang kuat seperti itu sungguh tidak dapat dipercaya bahkan bagi kaisar kuno dari klan hantu. Membunuh. Semakin hal ini terjadi, semakin kuat niat membunuhnya. Dia seharusnya kembali ke alam Tiangeng, tetapi dia melihat sebuah pola ajaib. Dengan demikian tercapailah kesepakatan dengan setan. Lalu aku berjalan melintasi langit berbintang dan tiba di sini. Untuk memimpin para praktisi setan untuk menjelek-jelekkan langit berbintang yang tak berbatas. Belum lama sejak ini dimulai. Dia benar-benar bertemu dengan musuh manusia yang kuat. Bahkan jika kau dapat membunuh beberapa hantuku, kau tidak akan mampu menahan serangan puluhan ribu hantuku. Teriak kaisar kuno dari klan hantu. Dalam sekejap, hantunya bertambah banyak dan mereka menjadi lebih kuat. Hanya masalah waktu sebelum jiwa Lin Yan hancur. Lin Yan mengerutkan kening, kaisar hantu kuno ini memang luar biasa. Dia secara khusus menargetkan tubuh yang lebih lemah dari ketiga tubuhnya untuk diserang. Buddha, pada saat ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam lalu berkata. Boom! Di bawah kendali Lin Yan, pagoda itu terbang dan mendarat tepat di atas jiwa tersebut. Api karma di dalamnya dilepaskan sekali lagi. Boom! 5 api surgawi dan api surgawi karma ke-6 berkumpul menjadi satu. Tidak bagus. Itu bukan api surgawi dengan benih api, dan itu bukan api yang telah dijinakkannya. Api surgawi hanya dapat melelehkan 5 paling banyak. Jika yang ke-6 muncul, Qin Chen, Wu Shen dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka menggerakkan badannya dan segera mundur. Bahkan kaisar kuno dari klan hantu pun terbelalak karena terkejut. Lin Yan sebenarnya mampu melepaskan api surgawi ke-6. Sekalipun itu api yang tak berakar, tak ada percikan, hanya sekumpulan api, tetapi jika bersentuhan dengan kelima api surgawi lainnya, maka kekuatannya. Api surgawi itu hanya dapat menyatukan 5. Legenda mengatakan bahwa bahkan orang-orang kuat di alam seberang hanya dapat mengendalikan maksimal 5 api surgawi. Saat dia dengan rakus ingin menguasai jalan ke-6, kobaran api berkobar dan nyaris menghancurkan tubuhnya. Itu sisi lainnya. Wah, sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ketika api surgawi 5 sinar itu bersentuhan dengan api karma, mereka meledak seketika bagaikan bola meriam abadi yang dinyalakan. Boom! Kekuatan itu langsung menelan semua hantu dari segala arah. Desis, desis, desis. Api menjalar, meliputi semua arah. Pada saat ini, tubuh semua orang terkejut. Suara ledakan itu membuat gendang telinga mereka berdengung, seolah-olah semua suara lain di dunia tidak terdengar. Fiuh! Tubuh jiwa Lin Yan juga ada di bawahnya. Seluruh tubuhku hampir hancur. Penampilan itu menjadi pucat karena ini. Namun, ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Di depan jiwa Lin Yan, diagram surgawi yin yang muncul. Sayangnya api itu terlalu kuat dan menghancurkannya. Namun untungnya jiwanya terlindungi. Meski begitu, jiwa ini tidak mampu bertarung lagi dan langsung kembali ke tubuh anti-celestial Lin Yan. Fiuh! Ketika jiwanya kembali, Lin Yan memuntahkan darah.
Ini karena kerusakan parah pada jiwa juga mempengaruhi seluruh tubuh Lin Yan. Namun, setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Lin Yan menatap kaisar hantu kuno. Dia, bahkan lebih menyedihkan, semua hantu dimusnahkan oleh api. Sekalipun itu adalah senjata kekaisaran kuno, kekuatannya tidak dapat ditampilkan lagi. Api menutupi tubuhnya. Walaupun dia melawan, dia juga memuntahkan darah, jelas dia terluka parah. Wus! Akhirnya, setelah beberapa saat, api itu menghilang sepenuhnya. Bukankah orang ini terlalu gila? Siapa di antara anggota klan Lin yang tidak gila? Wu Shen dan yang lainnya berkata dalam hati. Nenek moyang mereka bertempur dengan sekuat tenaga. Dan klan Lin, selalu berjuang untuk hidup mereka. Namun efeknya juga menakjubkan. Kaisar kuno terluka. Kaisar kuno dari klan hantu memiliki ekspresi dingin. Dia menatap Lin Yan dengan niat membunuh yang kuat. Apakah dia benar-benar terluka oleh seorang kultivator yang berada di puncak level Kaisar Agung? Lalu, ada tatapan cerah di matanya. Kekuatan api surgawi bisa begitu kuat. 5 api surgawi, mungkin tidak ada apa-apa. Namun ketika api surgawi ke-6 memasukinya, kekuatannya sebanding dengan pukulan yang berlangsung selama ribuan tahun. Itu hanya api. Sebagai seorang kaisar kuno, dia tahu bahwa pagoda itu mungkin adalah senjata yang dibakar oleh api karma. Meskipun ada api di dalamnya, jumlahnya sangat sedikit, dan yang dijatuhkan Lin Yan hanyalah sebagian kecilnya. Sedikit saja, tak heran bila ke-6 api surgawi itu saling bersentuhan, nyaris membunuh semua orang kuat di alam seberang. Jika ada 7 atau 8, Kaisar hantu kuno tidak akan berani membayangkannya. 24 api surgawi itu ada di dunia, dan semuanya sangat berjauhan. Mereka bahkan tidak akan muncul di era yang sama. Itu sangat masuk akal. Wu Shen juga pulih dan berbicara. Semua orang mengangguk. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Tubuhmu rusak. Mulai sekarang, kau tidak akan bisa lagi menggunakan kekuatan seperti itu, kan? Jadi, kau pantas mati. Sambil menatap Lin Yan, kaisar kuno dari klan hantu itu berteriak. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangannya langsung terjatuh. Pola pada tangannya bersinar, dan sebenarnya pola tersebut mengandung 6 hukum langit dan bumi. Dengan satu tangan, 6 kekuatan yang sangat berbeda berkumpul bersama, seperti 6 pilar baja yang runtuh, mencoba untuk memaku Lin Yan di tempatnya. Metode rahasia roh surgawi. Lin Yan berkonsentrasi dan berteriak. Saat suara itu jatuh, napas Lin Yan berubah. Meski masih dalam ranah ini, toh sudah ada beberapa kemajuan. Kemudian dia menggunakan pedang Tianxuan dan bahkan menggunakan teknik pedang ilahi Tianxuan. Angin dan awan sedang mengamuk, dan guntur sedang menariknya. Wu Shen dan yang lainnya menatap dan berkata dalam hati mereka. Ini adalah teknik pedang ilahi Tianxuan. Benua Tianxuan, berapa puluh ribu tahun. Tidak pernah muncul. Dalam kehidupan ini, saya benar-benar melihatnya di sini. Ini benar-benar teknik pedang yang hilang. Mungkin nenek moyang mereka telah melihatnya, tetapi di era ini, mereka berani menjamin bahwa mereka adalah satu-satunya yang pernah melihatnya di seluruh benua Tianxuan. Boom! Pada saat teknik pedang ini dilakukan, kekuatan pedang Tianxuan juga ditampilkan secara ekstrim. Tampaknya hanya dengan menggunakan perangkat ilmu pedang ini, kekuatan pedang Tianxuan dapat dilepaskan sepenuhnya. Pola kuno di atasnya bersinar dan berubah menjadi sinar cahaya. Antara langit dan bumi, pedang ini tampaknya abadi pada saat ini. Energi pedang jatuh dan menghancurkan segalanya. Selama pedang itu ada, ia akan bertahan selamanya. Selama bertahun-tahun, Lin Yan telah membunuh banyak kaisar, termasuk kaisar kuno, yang menyebabkan pedang berubah lebih drastis. Bahkan setelah menyerap darah kaisar kuno Hunmai, Lin Yan merasa bahwa pedang ini tidak kalah kuat dari senjata kaisar kuno. Di bawah energi pedang, dia tidak terkendali dan tidak ada bandingannya dengan dunia. Lalu dia pergi menuju kaisar hantu kuno. Pada titik ini, kaisar hantu kuno akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Puff! Energi pedang ini menghancurkan kekuatannya.
Lalu pedang itu langsung menembus seluruh pertahanannya dan jatuh menimpanya. Fiuh! Kaisar kuno dari klan hantu itu memuntahkan darah, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Kau benar-benar nyata, ucap kaisar kuno dari klan hantu itu. Sebelum kematiannya, kaisar kuno Hunai juga ingin mengatakan ini. Lin Yan mencibir. Kemudian, energi pembunuh dari pedang langsung menghancurkan tubuh kaisar hantu kuno. Sekali lagi, seorang kaisar kuno terbunuh. Niat membunuh pada pedang Tianxuan menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, pedang ini juga lebih tajam. Kalau saja tidak kalah dengan senjata kaisar kuno. Nah, pedang ini mungkin melampaui senjata kekaisaran kuno yang biasa. Dong, dong, dong. Lonceng kekaisaran berbunyi, dan pada saat yang sama, sebuah cahaya melintas di atas langit, dan kemudian sebuah meteor milik kaisar kuno dari klan hantu meluncur turun, seolah-olah meramalkan akhir zamannya. Ini adalah akhir kehidupan. Mati, Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Setan-setan pun semakin ketakutan. Bukankah orang ini terlalu kuat? Bunuh. Setelah ragu-ragu sejenak, Wu Shen membuka mulutnya dan segera pergi untuk membunuh iblis-iblis itu. Adapun Lin Yan, dia bergerak dan langsung pergi ke pegunungan. Tiba-tiba, ia menemukan banyak sekali batu kaisar. Kaisar kuno dari klan hantu ini telah mengumpulkan banyak harta di sini. Namun, harta karun yang sesungguhnya sangat sedikit. Mungkin menipisnya energi spiritual di daerah tempat Kaisar kuno Yuan Kue dan yang lainnya berada menyebabkan Kaisar kuno klan hantu menghabiskan banyak harta. Namun, memiliki batu kaisar saja sudah cukup. Setengah jam kemudian, suara pertempuran di sini menjadi sepenuhnya melemah. Akhirnya, menghilang sepenuhnya. Pertarungan ini sudah berakhir. Qin Chen, Wu Shen dan yang lainnya membunuh semua praktisi iblis yang tersisa di sini. Saudara Lin, terima kasih banyak kali ini. Wu Shen dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Lin Yan juga mengepalkan tangannya sebagai balasan. Batu kaisar sudah ada di sana, dan sudah waktunya baginya untuk pergi. Namun, pada saat ini, Wu Shen menatap Lin Yan dan berkata, Saudara Lin, jalan langit berbintang kuno akan segera muncul, dan akan jatuh di alam Tiangeng. Ini terkait dengan rahasia reinkarnasi, dan saya khawatir banyak orang kuat akan masuk. Pada saat itu, kita juga akan pergi ke sana. Jika saudara Lin datang, dia pasti akan datang untuk mencari kita. Lin Yan menatap Wu Shen dan yang lainnya, jika saya pergi pada saat itu, mungkin kita akan bertemu lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan bergerak dan pergi bersama Chan Chan. Wu Shen dan yang lainnya menatap punggung Lin Yan dan mendesah dalam hati, dia adalah anggota klan Lin, jadi dia punya jalannya sendiri, tapi, leluhur klan Lin menodai jalan langit berbintang kuno dengan darah. Jika dia pergi ke sana, aku khawatir.